Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita semuanya memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita semuanya memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan, a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa seseorang itu baik dimanapun dia berada, muda, dewasa, tua, laki, perempuan, Allah kehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yutil, dan barang siapa yang seseorang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda atau petunjuk yang mampu diberikan kepada seseorang yang telah dikunci mati oleh hatinya, oleh Allah, yaitu kepada hatinya. Ya, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar illa, melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu, yaitu satu-satunya, la syarikalah, dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah manusia terbaik sekaligus sama seperti kita, yaitu abduhu, hamba Allah, dan juga wa rasuluhu, beliau adalah seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wahai sekalian orang-orang yang telah Islam dan mengaku beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian atau ibadahilah kalian, yaitu Allah, yaitu hak, dengan cara yang benar, tuqatihi, dalam bertakwa atau mengibadahinya. Jangan sampai mengibadahi Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan atau dengan cara-cara yang baru. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan Islam dan beramal murni amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan agama yang lainnya, dengan aliran kepercayaan, bahkan dengan adat istiadat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kalian dalam bertakwa itu perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, kalau kalian seperti itu Allah akan berikan perbaikan untuk kalian terhadap amal perbuatan kalian. Wa yughfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, dan barang siapa seseorang itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'aziman, yaitu orang akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu surganya Allah atas rahmat Allah, dan dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya penuh kenikmatan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwatus syaitan, yaitu langkah-langkah setan yang dia mengajak kalian untuk tidak menerima Islam secara menyeluruh. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu setan itu, lakum, bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, yaitu musuh yang nyata. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah berilah selawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun baik dia di Indonesia dan di mana saja mau mentaati Allah dengan segenap kemampuannya dan juga mengikuti sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya ila yaumiddin, sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis sore hari ini, yaitu MIM, mengenal Islam mudah, dalam pembahasan mengenal syaitan, yang kita sudah sampai dalam pembahasan kali ini, yaitu mengenai berbagai arti dari kata jin. Pernah dengar istilah jin? Pernah nggih? Sering sekali nggih. Bahkan di dalam salah satu ayat dalam surat yang paling populer, minal jinnati wan nas, itu ada kata jin di situ. Nah, persoalannya adalah apakah lafadz atau kata jin itu diartikan sebagai bangsa jin? Apakah cukup seperti itu saja? Rupanya jamaah rahimakumullah, ada beberapa turunan makna dari kata jin ini yang itu termaktub di dalam Al-Quran
dan juga hadis. Maka kita bisa mendapati kok ada kata yang sama, memiliki turunan juga hampir sama, tapi kok maknanya berbeda. Nah, maka kita akan dapati nanti dan kita cocokkan dengan situasi yang ada atau realnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, yang kemarin kita sudah mendapati pembahasan mengenai bagaimana antara bangsa jin dan bangsa manusia tatkala sama-sama berjumpa di alam nyata, bisakah mereka saling mencelakakan? Rupanya jawabannya ternyata bisa. Maka kita harus hati-hati dan juga kita saling menghargai dan menghormati antara kedua belah pihak yang beda alam ini, agar tidak terjadi kericuhan atau sesuatu yang saling mengganggu. Karena di dalam sebuah keterangan, janganlah kita asal buang air kecil, kencing di pinggir jalan di mana saja, pokoknya mengeluarkan gitu saja, karena barangkali di tempat itu merupakan tempat peristirahatan atau tempat jin bernaung, maka dia bisa marah. Nah, kalau marah pasti akan melakukan semacam upaya balik terhadap yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi mereka. Bisa dilihat di video edisi sebelumnya mengenai kajian ini. Baik jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk dalam pembahasan arti nama jin. Jin atau dalam lafadz yang lain al-jinnu atau al-jan dan yang lain-lainnya, jamaah rahimakumullah, ternyata oleh para ulama dikumpulkan memiliki dua kelompok makna. Ada dua kelompok makna. Jadi ada berapa? Dua. Nah, itu jadi pijakan kita nanti. Yang pertama, kata al-jinnu itu memiliki arti yaitu alam rohani atau alam ruh, bukan alam zahir, bukan alam nyata, alam ruh, bahasa kita alam gaib, yang artinya apa? Tersembunyi, tidak bisa dilihat dan tidak dapat dirasa, apalagi diraba, apalagi dilihat oleh siapa? Ya kita, yaitu manusia yang dijadikan oleh Allah khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, malaikat dan jin termasuk dalam kategori ini, walaupun dalam fakta penciptaannya dua makhluk ini, malaikat dan jin, itu tidak sama alias berbeda, materi penyusunnya beda, tapi mereka berada di dalam alam yang sama, yaitu alam ruh, alam gaib. Jadi kalau mengenal istilah jin itu bisa mengkerucut kepada dua makhluk ini, jin satunya juga malaikat. Jadi bukan berarti terus malaikat itu jin, bukan, tapi merupakan makna alam ruh, seperti itu. Mereka berada di alam yang sama. Nah, berkaitan dengan fakta penciptaannya, walaupun mereka berbeda, tapi di dalam satu koridor arti yang sama, yaitu di dalam alam ruh atau alam gaib. Sekilas saja kita akan dapati penjelasan bahwasanya tentang penciptaan jin dan malaikat. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan malaikat? Kapan? Ada yang tahu? Nah, kita tidak ngalami. Serta dari materi apakah jin dan malaikat itu diciptakan? Kok mereka bisa bernaung di dalam alam yang sama? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antaranya yang bisa kita pelajari di surat Al-Kahf, surat 18 ayat 50, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-12, surat Al-Hijr surat nomor 15 ayat ke-27. Yang pertama, di dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada lil malaikati, kepada para malaikat yang merupakan penduduk surga saat itu, yang di dalamnya ada yang selain malaikat juga. Perintahnya apa yang aku katakan kepada mereka? Usjudu, sujudlah kalian, hormatilah kalian siapa? Li Adam, kepada satu makhluk yang sudah aku beri nama Adam. Kemudian fasajadu, lantas mereka semuanya pada bersujud mengikuti perintah Allah, illa, kecuali satu nama yang dimunculkan oleh Allah karena tidak mau taat, yaitu iblis. Karena dia itu, si iblis itu, minal jinni, dari golongan jin.
Jadi ada penduduk surga yang semua itu dominan malaikat, ada satu jin yang memiliki kemuliaan yang namanya Azazil karena taatnya. Kemudian tatkala dia tidak mau taat terhadap perintah Allah untuk menghormati Adam, otomatis berganti nama menjadi iblis yang sesungguhnya dia bukan malaikat tapi dari bangsa jin. Mereka ada di alam yang sama loh, di alam ghaib. Tempatnya juga sama, bisa di dalam surga. Dua materi berbeda, dua kelompok nama berbeda dalam satu nama yang oleh para ulama dikatakan al-jinnu, yaitu alam ruh. Apa yang dia tidak mau lakukan terhadap perintah Allah, iblis itu fafasaqo, dia fasik, durhaka, tahu kebenaran, tahu perintah tapi tidak mau mengikuti, dia fasik an amri rabbihi, dari perintah pemeliharanya yaitu Allah. Dan selanjutnya penjelasan yang kedua di surat Al-A'raf ayat ke-12, Allah berfirman, qala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, alla tasjuda, untuk engkau tidak mau sujud, tidak mau menghormati. Kapan? Ketika amartuka, ketika aku memerintahkan kepada kamu. Ya, termasuk pada malaikat semuanya itu tadi. Qala, berkatalah si iblis menjawab perkataan Allah, anna khairun minhu, ya saya tidak mau sujud, tahu itu perintah engkau, tapi karena saya lebih baik dari dia, dari Adam, tidak pantas saya menghormati dia. Wong dia engkau ciptakan setelahku, terus dari bahan yang kira-kira dia tidak begitu lebih baik dari saya lebih baik dari dia, karena khalaqtani, engkau ciptakan aku minnar, dari api. Nah, penciptaanku dari api, wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan dia itu ada mintin, dari apa? Dari tanah. Nah, dua materi yang setelah disebutkan dalam ayat ini yaitu apa? Material api dan tanah. Rupanya si jin itu dari api menurut pengakuannya iblis, tapi sesungguhnya bukan itu. Di surat Al-Hijr ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini tentang kronologi penciptaannya. Wal jan, dan iblis itu dari bangsa jin itu khalaqnahu, kami ciptakan hu, yaitu dia si iblis itu min qablu, sebelumnya Adam, min nari, dari api apa? As-samum, yang sangat panas atau yang menyambar-nyambar atau menyala-nyala. Jadi dari sini ada satu petunjuk bahwasanya fakta penciptaan dari jin itu sesungguhnya bukan dari api, melainkan dari bagiannya api. Jadi api dinyalakan, setelah nyala sifatnya api itu apa? Berkobar-kobar. Pernah lihat api diem? Sekalipun di tempat tidak ada anginnya, pernah lihat? Padahal nyalakan api di atas lilin, apinya diem enggak? Enggak, pasti tetap gerak, ngeten nggih. Nah, itulah sifat dari api, dia bergerak, bergejolak terus, dan dia panas. Nah, ya, api yang sangat panas adalah bagian atasnya, sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman, waljan, dan wa khalaqal jan mim marijim minar, yaitu dari apa? Nyalanya api. Jadi itu api menyala, terus di bagian atasnya seperti fata morgana yang sudah kita pelajari di beberapa pekan yang lalu. Nah, ini adalah fakta penciptaan dari jin, tapi mereka masuk dalam kategori alam gaib atau al-jinnu bersama malaikat. Nah, sedangkan fakta penciptaan dari malaikat dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam riwayat Imam Muslim nomor 5314 dan juga Ahmad nomor sekian-sekian, datang dari An Aisyah taqalat, berkatalah ibunda Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya qala, berkatalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqat al malaikatu min nurin, ketahuilah wahai Aisyah, malaikat itu diciptakan oleh Allah itu dari cahaya, muncul satu api satu cahaya. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan si jin itu mim marijim minar, dari nyala api yang menyala-nyala atau bagian yang fata morgana itu. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam itu diciptakan dari sesuatu yang telah disampaikan, yaitu dari tin atau min solsolin kalfakhor, di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, dari tanah yang dibentuk seperti
tembikar. Nah, dengan dua fakta penciptaan yang berbeda ini, tetapi mereka memiliki sifat yang sama, yaitu malaikat dan jin itu ada di dalam alam gaib. Maka para malaikat disebutkan oleh para ulama tergolong seperti itu. Meskipun di dalam ayat ini saya katakan surat Ar-Rahman tadi, wa khalaqal jan, dan Allah menciptakan jin itu dari nyalanya api, mimari jin itu nyalanya api yang belum ada asapnya. Yang Fata Morgana saya katakan itu minar dari bagian api yang as-samum, yang menyambar tadi. Nah, mari kita kembali kepada arti nama jin tadi, jama rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah al-jinnu bermakna alam rohani yang tersembunyi, tidak dapat dirasa, diraba, dilihat oleh manusia, dan di dalamnya ini ada dua makhluk, yaitu malaikat dan jin, walaupun fakta penciptanya tidak sama. Nah, akan tetapi jama rahimakumullah, kalau kita melihat dari lafadz ini al-jannah dalam surat Ar-Rahman ini menunjukkan arti kepada bangsa jin. Kemudian jamaah rahimakumullah, tadi al-jannah dari kata jin yang artinya kepada jin, tetapi lafadz al-jinnati atau al-jinnah atau jinnah, para ulama tafsir ini mengartikan sebagai arti kepada malaikat. Maksudnya begini, namanya sudah beda, disebutkan dalam hadis al-malaikat malaikat, al-jin yaitu kepada jin. Fakta penciptaannya berbeda. Yang dikatakan malaikat itu dari cahaya, yang dikatakan jin dari api atau mimari jiminar. Tapi di dalam lafadz yang lain tuh al-jinnati itu bukan beralamat kepada jin saja, tapi juga atas nama malaikat. Jadi malaikat itu bisa disebut al-jinnah, tidak hanya malaikat saja, tapi al-jinnah. Kalau mendengar istilah al-jinnah itu adalah malaikat, bisa difahami di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan itu al-jinnah, itu bukan berarti jin saja, tapi bisa jadi dialamatkan kepada malaikat. Kenapa malaikat itu disebut sebagai jinnah ya, dengan tulisan seperti al-jinnati atau al-jinnah? Karena mereka termasuk makhluk yang tertutup dari pandangan mata. Menurut para ulama seperti itu. Faktanya mereka tertutup dari pandangan mata, dan Allah pun menyebut mereka dengan lafadz al-jinnah juga. Nah, jadi ada korelasinya, jin jinnah namanya mirip, dan dia juga kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Pembuktian itu kita bisa dapati di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman di surat As-Saffat surat ke-37 ayat yang ke-158. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alu, dan mereka yaitu orang-orang kafir itu telah menjadikan bainahu, di antara Allah itu, wa bainal jinnati, dan antara jin. Ini kalau mengikuti terjemah secara umum atau model pertama. Ini ditafsirkan ya bangsa jin, yaitu nasaban, memiliki nasab keturunan. Sebagaimana yang kita dapati di pertemuan yang dulu, bahwasanya tatkala penampakan jin itu di hadapan manusia itu tipologi pertama adalah seorang perempuan, itu karena apa? Mereka ini, si jin ini memposisikan dirinya seperti apa? Anak perempuan Allah. Makanya orang-orang kafir mengatakan, antara Allah dan jin-jin perempuan itu sesungguhnya memiliki keturunan nasab. Jin itu adalah siapa? Anak perempuan Allah. Itu tafsir yang model pertama. Walaqad alimatil jinnu, dan sungguh dia yaitu jin itu telah mengetahui, innahum, bahwasanya atau sesungguhnya mereka itu lamuhdharun, akan dihadirkan di dalam neraka untuk mempertanggungjawabkan perkataannya tadi, bahwasanya Allah punya anak perempuan. Tapi Allah mengatakan subhanallah, maha suci Allah, terbebas dari apa yang mereka tuduhkan, amma dari apa yasifun yang mereka sifatkan. Ini arti secara umum yang pertama. Tapi Imam Mujahid, pakar tafsir juga mengatakan ayat ke-158 dari surat As-Saffat ini yang disebutkan dalam lafadz wa bainal jinnati atau al-jinnati atau al-jinnah atau jinnah, ini
ini bukan mengalamatkan kepada jin saja, tapi kepada malaikat. Jadi artinya begini, orang-orang kafir itu telah menjadikan Allah dengan para malaikat itu adalah apa? Keturunan. Jadi malaikat yang perempuan itu adalah anaknya Allah. Nah, sesungguhnya para malaikat itu, perempuan-perempuan itu tadi yang dituduhkan tadi, itu mengetahui sesungguhnya apa? Bahwasannya innahum, hum ini mereka ini bukan hum kepada jin, tapi hum kepada yang ini waja'alu, yang mereka mengatakan. Jadi sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir yang mengatakan Allah memiliki hubungan nasab dengan malaikat-malaikat perempuan itu, mereka itu akan dihadirkan di dalam neraka. Jadi ada dua makna, yang pertama kepada jin, yang kedua kepada siapa? Malaikat. Jadi malaikat sudah tahu orang-orang yang menuduh Allah punya anak itu pasti akan dihadirkan di neraka. Sebagaimana dalam perkataan Imam Mujahid tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya dengan kata jinnah tadi atau al-jinnati itu sesungguhnya mengalamatkan kepada malaikat. Dan pada ayat tadi orang kafir menuduh Allah mempunyai hubungan nasab dengan malaikat atau jinnah, yaitu malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Maka jin itu kalau menampakkan diri itu dengan penampakan wanita, sebagaimana salah satu sahabat yang menebas jin Uzza, rupanya berhala itu adalah jin yang menampakkan sebagai perempuan yang berambut panjang, seperti itu. Tuduhan itu adalah keliru, dan malaikat itu mengetahui orang kafir itu akan dihadirkan pada hari kiamat itu di hadapan Allah di dalam neraka itu akibat apa? Pertanggungjawaban atas ucapannya itu. Tidak bisa membuktikan, maka mereka akan masuk neraka. Jadi dari tafsir ini al-jinnah atau jinnah itu mengalamatkan kepada siapa? Nama lain dari malaikat. Nah, sedangkan jamaah rahimakumullah, kalau tafsir yang kedua adalah dalam riwayat Imam Ibnu Katsir disebutkan wa bainal jinnati, itu memang benar-benar mengalamat kepada jin. Jadi kepada makhluk yang dari bangsa gaib itu tadi. Jadi kedua tafsir ini sesungguhnya benar, sama-sama benar. Karena dikatakan di dalam Imam Ibnu Katsir itu kata jinnah tadi juga merujuk kepada jin iblis itu tadi. Dan di dalam kesimpulannya adalah maksud dari kata-kata tadi itu secara bahasa yang ditulis dengan jinnah atau al-jinnati tadi sesungguhnya secara umum itu mengartikan kepada makhluk atau alam gaib yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat oleh manusia, termasuk di dalamnya adalah malaikat dan juga jin dari kalangan syaitan. Nah, dalam ayat lain disebutkan tuduhan orang kafir tadi, akan tetapi jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari kalimat yang di dalam tangkapan layar ini adalah para ulama mendefinisikan al-jinnu, kalimat yang kategori pertama tadi itu kepada alam ruh. Yang di dalam alam ruh itu ada dua makhluk, yaitu jin dan malaikat. Jin diberi lafadz dalam Arab ya al-jin. Nah, sedangkan malaikat itu juga memiliki lafadz al-jinnati tadi, gitu. Jadi sama-sama memiliki akar nama al-jinnah. Maka ini satu kesimpulan pertama, bahwasanya kalau mendengar kata al-jinnu itu mengartikan kepada alam gaib yang terdiri dari dua makhluk. Ini sebagai tambahan di dalam ayat lain yang menjelaskan mengenai perkataan tadi merujuk kepada orang kafir. Allah mengatakan wa ja'alul malaikata, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat itu alladzina,hum adalah mereka itu malaikat itu ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah ar-Rahman, inasan yang merupakan berkelamin perempuan. Asyahidu, apakah mereka itu yang mengatakan seperti itu Allah punya anak perempuan itu menyaksikan kholqahum, yaitu tatkala penciptaannya mereka. Oh, tahu tatkala penciptaannya yaitu bukan anak, dijadikan langsung kun fayakun dari nur. Satuk tabu, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam catatan syahadatuhum, tentang kesaksian mereka. Ngaku-ngaku menuduh Allah punya anak, mungkin Allah memiliki Tuhan yang lain, maka mereka itu wa yus'alun, akan ditanya oleh Allah nanti.
Itu jama rahimahullah sebagai satu tambahan dari tafsir yang tadi. Kok kenapa ulama Ibnu Katsir mengatakan itu beralamat kepada jin dan bisa mengakar kepada nama ini al-jinnu yang bermakna secara umum adalah alam ruh. Sebagai bukti jama rahimahullah secara bahasa, secara lughah, para ulama mengatakan kenapa al-jinnu ini beralamat kepada alam ruh dan di dalamnya ada jin yang bertuliskan al-jin, malaikat yang juga bertuliskan al-jinnati, itu karena konfigurasi hurufnya. Karena setiap benda yang dalam bahasa Arab mengandung huruf jim, niki jim niki, dan nun, huruf apa? Nun, itu secara zahirnya adalah tersembunyi dari pandangan. Nyatanya apa? Malaikat diberi nama al-jinnah, tersembunyi dari pandangan. Jin juga seperti itu, beralamat kepada jin. Contoh lain adalah al-jannah, surga. Ingat, al-jannah, surga. Surga terlihat? Tidak terlihat, ada di alam gaib. Satu lagi yang di alam nyata, janin. Janin bisa dilihat? Prosesnya tidak bisa, itu tidak nampak. Jadi semuanya itu beralamat kepada alam yang tidak terlihat. Mengatakan lagi nama itu, kesimpulannya begitu. Kenapa kok para ulama mengatakan pertama arti dari kata al-jin itu sesuatu yang tidak terlihat atau alam yang tidak bisa diraba, dilihat oleh manusia. Maka urusan dalam kandungan itu, di dalam rahimnya seorang ibu itu urusan Allah. Sekalipun manusia memiliki alat yang terbaru, bisa melihat 3-4D itu hari-hanya itu bisa berubah, laki perempuannya bisa berubah. Dites itu laki-laki hari-hanya keluar, perempuan bisa. Itu nyata, teman saya ada yang seperti itu. Maka itu adalah alam yang tidak bisa diambil oleh manusia. Itu pengertian yang pertama. Kemudian jama rahimahullah menginjak kepada makna yang kedua. Kata al-jan, al-jinnu itu mengalamat kepada siapa? Ya bangsa jin saja. Mengalamat kepada bangsa jin saja. Jadi kalau kenal istilah atau disebut jin itu berarti, atau al-jinnah, al-jinnu, itu adalah ya makhluk gaib yang menjadi tandem manusia di dalam alam bumi ini, yang mereka hidup di bumi ini, yaitu jin dan manusia. Sedangkan kata al-jinnu yang beralamat kepada jin ini malaikat tidak masuk dalam pengertian yang kedua ini. Itu bercabang menjadi dua makna. Jadi kalau mengingat dalam pikiran kita al-jinnu itu yang dimaksud adalah makhluk jin, itu memiliki dua arti. Yang pertama, tatkala ada lafaz al-jinnah atau seperti yang diartikan malaikat tadi, itu sesungguhnya juga oleh para ulama dikatakan bisa berarti sekumpulan jin. Dalam pendapat kedua ini kan artinya jin, juga bisa berarti orang gila atau orang yang kemasukan jin. Jadi artinya seperti itu. Jadi kata jin yang kedua adalah berarti kepada bangsa jin, itu bisa mengakibatkan dua cabang makna, yaitu kegilaan. Karena apa? Ya karena jin sendiri yang mengakibatkan, yaitu memasukkan diri ke dalam manusia sehingga membuat manusia itu seperti orang gila. Pernah orang kemasukan jin terus sopan santun gitu? Ada? Tidak ada tuh. Nah ini karena apa? Sifat jin tadi mimari jiminar, dari asamum juga, jadi dari menyala api yang menyambar-nyambar yang ada di atasnya. Jadi dia tidak bisa diam, mesti bergerak terus. Dalam kondisi stagnan atau idle sekalipun dia tetap bergerak. Maka tatkala dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu tidak bisa diam, mesti keroncal-keroncal, kecil-kecil dan sebagainya. Ngomongnya juga tidak bisa halus, mesti oh dan sebagainya seperti itu. Dan dia sifatnya panas. Ada akumulasi jin di wilayah itu rumahnya tuh mesti rasanya sumpek terus, risih terus. Dan itu satu alamat bahwasanya di situ ada konsentrasi jin yang tidak sedikit. Nanti akan kita ambil turunan dari kata al-jinnah atau jinnah ini yang mengartikan kegilaan. Ada nanti pembahasan yang selanjutnya.
Kita masuk ke dalam lafaz yang selanjutnya, cabang kedua dari kata jin yang berarti bangsa jin itu adalah selain berarti makhluk jin juga bisa nyabang menjadi arti seperti apa? Ular. Di pertemuan 2 yang lalu kita sudah dapati hadis yang mengatakan kata jin itu berarti kepada bukan makhluk jin tapi kepada ular. Dan di Al-Quran juga ada. Nanti akan kita buktikan. Bisa diterima dulu nggih 2 arti ini. Jadi kalau berurusan dengan jin itu melekat 2 hal. Selain bangsa jin yaitu melekat unsur kegilaan, fenomena gila. Yang kedua fenomena ular. Kenapa? Ular tuh apa ada yang jalan-jalan di tempat yang terang benderang jelas gitu dia kalau muncul? Kan enggak toh? Mesti di tempat yang tersembunyi toh. Nah itu nanti ada akar katanya kenapa kok mengarah kepada ular, karena ular itu kalau muncul ya dia mesti menyamarkan diri di tanaman, di semak-semak dan yang lain. Tidak ada dia ceritanya jalan-jalan santai di tengah jalan, itu tidak ada, cuma nyebrang aja. Rasulullah SAW bersabda mengenai fakta penciptaan atau penampakan dari jin yang tipologi kedua dulu kita dapati di hadapan manusia. Di dalam riwayat Imam Ahmad nomor sekian-sekian, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya tatkala Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, hei laki-laki muda atau anak muda, mataro apa yang kau lihat di depan itu, di lautan itu? Qala berkata laki-laki tadi, aro asyan alal bahar, aku melihat ada ars hingga sana di atas laut, haulahul hayyatu, di sekelilingnya ada ular yang banyak. Jadi melekat ini informasi ini, jin dan ular itu jadi satu. Dibuktikan oleh Rasulullah, yang kau lihat itu adalah zaka arsy iblis, itu merupakan ars atau singgasananya iblis dari bangsa jin. Jadi jin dan pasti melekat di sekelilingnya adalah ular. Jadi penampakan 2 itu secara tipologi, secara bahasa itu adalah satu kesatuan. Dan ini adalah bentuk penampakan jin yang kedua, selain sebagai perempuan dia adalah sebagai ular. Ada kan perempuan terus badannya ular, ya sama saja itu dua-duanya. Dalam riwayat yang lain mana ada perempuan terus bawahnya harimau, nggak ada loh. Ya, bawahnya ular menampakannya kayak gitu. Di dalam Imam Ahmad nomor hadis 3084, an Ibni Abbasin qala, berkatalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dikatakan Rasulullah pernah bersabda, kana ya'muru bi qatslil hayyati, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh ular-ular, wa yaqulu man tarakahun khasyata aw makhafata ta'tsirin, kalau mereka ini tidak mau mengikuti perintahku untuk membunuh ular karena takut atau khawatir ada pengaruhnya, nanti kalau bunuh ular mungkin tambah sial dan yang lain-lain, falaisa minni, maka dia bukan golonganku, bukan golongan umatnya Muhammad. Qala, dan berkatalah Ibnu Abbas dalam riwayat itu, innal janna masihul jinni, sesungguhnya al jannah ular-ular, masihul jinni adalah perubahan wujudnya yang model kedua dari siapa? Dari jin. Sama ndak katanya? Kata-katanya al jannah al jin jinni. Maka dari itu ulama mengatakan tatkala pendapat atau pengertian yang kedua al jin itu kepada bangsa jin itu akan melekat makna yang selanjutnya, yaitu apa? Ular. Katanya seperti itu. Karena itu basic perubahan wujudnya dia. Dan Rasulullah mengatakan ya sebagaimana Bani Israel itu diubah wujudnya menjadi kera, ada perubahan wujudnya. Jamaah rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Muslim lagi nomor hadis 4150 juga disebutkan bahwasannya ini dalam hadis yang panjang di pertemuan yang kemarin tentang laki-laki berduel dengan ular besar itu di rumahnya, Rasulullah mengatakan di kesimpulan hadis tadi, inna bil madinati, ketahuilah di kota kita ini, di kota Madinah itu ada jinnan, ada ular, banyak ular. Kalau kamu lihat itu ular itu, tapi sesungguhnya dia itu adalah jin. Jadi jin dalam maksud ular, jin dalam kata artinya jin, makhluk jin itu sama. Jadi katanya tulisannya lafadznya ya jin seperti itu. Nyatanya apa? Ular kan ya tadi keluarnya mesti nampaknya di tempat-tempat yang tersembunyi, menyamarkan diri, kulitnya juga seperti itu. Qad aslamu, tapi ular-ular itu sesungguhnya jin yang dia telah masuk Islam.
Kalau kau dapati sesuatu yang aneh dari perilaku mereka, kok malah masuk ke dalam area rumahmu, teritorial kamu, ya, itu apa? Fa'adhinuhu thalatha ayamin, sampaikan pada mereka, saya kasih izin kamu berada di wilayahku selama 3 hari 3 malam. Kalau sudah kau sampaikan seperti itu ular kemudian tidak tahu kemana pergi atau masih nampak di pojokan rumah kamu dan lain-lain, maka lihat, apabila selama 3 hari ba'da dzalika, setelah itu tidak mau pergi, faktuluhu, maka bunuhlah ular itu, si jin maksudnya si ular itu tadi lo, bunuh saja. Fa innama huwa, karena sesungguhnya dia itu adalah asyaiton atau syaitonun, dia adalah jin yang menampakkan diri sebagai ular, dan dia adalah jin yang tidak taat, makanya dinamai syaiton. Itu yang akan menggoda kamu di rumah. Maka itu kamu kalau lihat ular di kota kita ini Madinah ini, itu sesungguhnya adalah, meskipun wujudnya ular, itu adalah jin yang menampakkan diri dan dia telah Islam. Maka jangan diganggu, kalau diganggu bisa marah juga. Kasih izin, wong kita juga diberi oleh Rasulullah tuntunan, kalau ada sahabat kamu datang ke rumah kamu, kasih izin tinggal selama 3 hari. Selung dino ya cari tempat lain, seperti itu. Ya itulah sama. Jadi tatkala kepada yang sesama Islam itu dikasih izin tinggal berapa? 3 hari. Termasuk dari kalangan Islam siapa? Bangsa jin yang menampakkan diri pada kita dengan wujud yang sudah dibekali oleh Allah. Model yang kedua yaitu ular. Maka kata jin itu mengalamat kepada ular juga. Bisa dipahami di sini, tidak berat toh? Tidak. Nah, berkaitan dengan arti lafadz al-jan yang tadi pendapat yang kedua mengartikan sebagai makhluk jin itu, janun itu juga berarti kepada sejenis ular tadi, maka bisa kita cocokkan, bukan hanya pendapat ulama saja secara lugas saja, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan arti itu dengan kata yang serupa dalam konteks kejadian yang berbeda, dan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita dalam mengambil ilmu mengenai apa? Pengartian dari nama jin, dan diturunkan sifat-sifatnya yang juga akan mengkerucut pada sifat yang sama, ya tadi jin itu panas, bergejolak dan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di 2 surat yang ini hampir mirip kisahnya, di surat ke-27 surat An-Naml, surat 28 surat Al-Qasas. Adapun ayatnya nomor sekian-sekian akan kita pelajari. Yang pertama di ayat ke-10 dari surat An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah memanggil Musa di mana? Bukit Tur Sinai. Setelah berkata-kata dengan Allah, ada perintah untuk sholat, ngoten nggih. Di surat Toha, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, aku telah memilih kamu, fastami', maka dengarkan, lima yuha, apa yang aku wahyukan kepadamu. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini adalah Allah dan tidak ada sesembahan yang berhak engkau ibadahi kecuali aku. Itu aku Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Setelah mendapatkan perintah mendirikan sholat, maka Allah mengatakan wa alqi asoka. Wahai Musa, apa yang kamu pegang? Ini tongkat ya Allah, tujuannya untuk ini di surat Toha dijelaskan. Tapi kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka perintah Allah langsung dilempar tongkatnya Musa. Itu dari apa? Dari kayu. Falamma, maka tatkala ro'aha, Musa melihat tongkat yang telah dilemparnya, tahtazu, itu jadi bergerak-gerak, bukan gelundung-gelundung itu bergerak. Itu ya tongkatnya itu akhirnya jadi menggeliat, yang awalnya keras tegak ini menggerak-gerak. Kemudian apa? Ka'annaha, seakan-akan tongkat itu janun, seekor ular. Jadi kok seperti ular, benar jadi ular akhirnya seperti itu. Nah, maka lafadz jin itu juga mengarti kepada ular. Tidak hanya kepada bangsa jin saja, tidak kepada jinnah, kepada malaikat, tapi kepada penampakan zahir makhluk atau hewan ular. Wala mudbiraw walam yu'aqib. Wahai Musa, ini kemudian tatkala jadi ular besar, Musa pun akhirnya takut, ada ular besar, dia lari ke belakang, walam
akib, dan dia tidak menoleh sama sekali, langsung ngacir, tahu loh tongkat jadi gerak-gerak jadi ular besar, dia lari takut kalau dimangsa. Kemudian Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, la takhaf, jangan kau takut, tidak usah pergi, apa sih kamu badan besar lihat ular takut, sini, seperti itu. Ini sesungguhnya aku la yakhafu ladayyal mursalun, tidak, ya sesungguhnya aku tuh kalau seseorang para rasul tuh di hadapanku tuh ya tidak perlu takut, sudah jangan takut, ada aku di sini. Udah, itu ular tuh nanti aku punya urusan dengan ular yang dari tongkatmu itu. Itu kurang lebih maknanya dari ayat ini. Tapi konteks bahasan kita adalah ada lafadz yang Allah munculkan, yaitu apa? Janun atau jin, yang berarti kepada ular. Jadi bukan tongkatnya bergerak kok jadi jin, bukan, tapi jadi ular. Pendekatan kedua di surat Al-Qasas ayat 31, wa an alqi asoka, wahai Musa, sekarang tolong engkau lakukan perintahku, lemparkan tongkatmu. Ini dalam riwayat yang lain diceritakan di dalam ayat. Jadi ini ada sudut pandang lain, Allah katakan, ingatlah ketika Musa tak perintahkan supaya melemparkan tongkatnya yang dibawa itu. Falamma ra'aha, maka tatkala tongkatnya itu serang dilempar tadi, dia lihat apa? Tazu bergerak-gerak, ka'annaha, seakan-akan dia itu janun, yaitu apa? Ular. Dimunculkan dua kali dalam Al-Quran kata jan atau jin, itu berarti ular. Jadi nempel memang, ya ndak heran kalau ada penampakan jin itu kok dengan ular itu ya sudah dari sononya begitu, dari lafadznya, dari sifatnya seperti itu. Lalu Musa pun berpaling ke belakang dan tidak menoleh karena takut. Kemudian Allah mengatakan, ya Musa akbil wala takhaf, kembali, hadaplah ke sini, jangan takut, innaka, sesungguhnya engkau itu minal aminin, termasuk orang-orang yang aman. Ada aku di sini, aman engkau di sana. Bisa difahami jamaah rahimakumullah dari sini artinya, baik, maka jangan heran. Tapi Imam Syaukani juga berkata bahwasanya penggunaan kalimat kata jan dalam ayat ini memberi isyarat bahwasanya itu memang benar-benar ular, jadi ular. Makanya kata jan itu juga melekat kepada arti ular, dan dia benar-benar bergerak seperti ular, dan geraknya itu tadi membuat Musa takut sebagaimana cepatnya gerakan bangsa jin. Itu Imam Asy-Syaukani mengatakan seperti itu, gerakannya itu sacet-sacet seperti itu, seperti bangsa jin yang pergerakannya juga cukup cepat. Ular yang bergerak dimaksudkan adalah dalam dua ayat ini sesungguhnya asalnya dari apa? Tongkat Musa yang berubah bentuk, dan itu akhirnya menjadi apa? Mukjizat Nabi Musa. Dari Nabi Musa memiliki mukjizat apa? Ya jin tadi, yaitu apa? Perubahan tongkat menjadi jin, menjadi ular. Karena yang dilawan siapa? Jin juga. Jinnya siapa? Ya jinnya para penyihir itu, kan Pak jin dia. Jadi jin ketemu jin ular dari tongkat, jin dari bangsa jin diadu. Yaitu kisah tentang penamaan jin yang akhirnya bisa kita ambil merujuk pada arti ya bangsa jin, malaikat, dan juga siapa? Ular yang sama-sama memiliki perangai, yaitu apa? Tidak menampakkan diri tatkala memunculkan di dalam dunia manusia, sembunyi-sembunyi. Sudah kan jamaah rahimakumullah? Sudah nggih? Dilanjutkan apa pekan yang akan datang? Masih ada kelanjutannya. Insya pekan yang akan datang saja nggih. Dan nanti akan merujuk kepada arti kok bisa ke arah ke gila. Nah itu nanti akan kita dapati hadis dan juga ayatnya. Itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini mengenai arti nama jin tadi, mengerucut kepada tiga hal secara kesimpulan, walaupun dibagi jadi dua, yaitu kepada alam jin atau alam gaib, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga adalah kepada bangsa jin, dan juga mengerucut pada dua hal, yaitu apa? Kegilaan dan juga apa? Ular. Yang sisanya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Kira-kira yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Ini saya yakin paham semua nggih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.